Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rahma Putri, NIM 18B31014 dari kelas pendidikan IPA B Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan melakukan presentasi fisika umum mengenai materi besaran dan satuan. Pokok bahasannya yaitu tentang besaran dan satuan, kemudian ada alat ukur dan cara melaporkannya, serta ada vektor. Baiklah, materi yang pertama mengenai besaran dan satuan. Yang pertama akan dibahas mengenai besaran. Besaran dalam fisika diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai besaran dan satuan. Berdasarkan satuannya, besaran terdiri dari besaran pokok dan juga ada besaran turunan. Baiklah, akan dibahas yang pertama mengenai besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang tidak diturunkan dari besaran yang lain. Nah, besaran pokok ini dia merupakan besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Besaran pokok disebut satuan pokok dan telah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan ketepatan para ilmuwan. Besaran pokok sifatnya bebas, artinya tidak tergantung atau tidak bergantung pada besaran pokok yang lain. Berikut disajikan besaran pokok yang telah disepakati oleh para ilmuwan. Yang pertama itu ada nama besaran pokok, nanti juga ada lambangnya, serta nanti juga ada satuannya. Yang pertama, panjang. Panjang memiliki lambang L dengan satuan meter. Nama besaran pokok selanjutnya itu ada massa, memiliki lambang M dengan satuan kilogram. Nama besaran pokok selanjutnya ada waktu dengan lambang T dengan satuan sekon. Selanjutnya ada kuat arus listrik dengan lambang I dengan satuan ampere. Kemudian ada suhu dengan lambang T dengan satuan Kelvin. Selanjutnya ada intensitas cahaya dengan satuan kandel. Ada selanjutnya jumlah zat dengan satuan mol, ada sudut bidang datar dengan satuan radian, dan ada juga dengan sudut ruang dengan satuan steradian. Baiklah, yang selanjutnya itu tentang besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau beberapa besaran pokok. Besaran turunan merupakan turunan dari besaran pokok. Satuan besaran turunan disebut satuan turunan dan diperbolehkan dengan menggabungkan beberapa satuan besaran pokok. Berikut adalah tabel dari besaran turunan. Yang pertama itu ada luas dengan nama satuannya yaitu meter persegi, simbolnya meter kuadrat, dalam satuannya itu yaitu meter kuadrat. Selanjutnya ada volume dengan nama satuan meter kubik, simbolnya adalah meter kubik dengan dalam satuan dasar meter kubik. Selanjutnya ada kecepatan meter per sekon dengan simbol meter per sekon dengan dalam satuannya yaitu meter per sekon. Kemudian ada massa jenis, nama satuannya kilogram per meter kubik dengan simbol kilogram per meter kubik. Kemudian ada gaya atau nama satuannya yaitu Newton dengan simbol N dengan dalam satuan dasar nanti itu ada kilogram dikali meter per sekon kuadrat. Selanjutnya itu ada energi dan usaha dengan nama satuan Joule, simbolnya J, dengan satuan dasar yaitu kilogram dikali meter kuadrat per sekon kuadrat. Kemudian ada daya dalam satuan watt, simbolnya W, dalam satuan dasarnya yaitu kilogram dikali meter kuadrat. Baiklah, materi selanjutnya yaitu materi satuan. Satuan dalam fisika digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Jenis-jenis satuan yaitu ada satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional atau disebut dengan satuan internasional atau SI. Contoh dari satuan baku yaitu ada meter, ada kilogram, dan ada detik. Sistem satuan internasional dibagi menjadi dua, yaitu nanti ada satuan MKS atau meter kilogram sekon dan ada satuan CGS yaitu sentimeter gram sekon. Selanjutnya mengenai dimensi. Nah, kegunaan dimensi ini yang pertama untuk mengungkapkan kesetaraan beberapa besaran fisika yang sepintas tampak berbeda. Kemudian yang kedua untuk menentukan satuan besaran turunan. Dan yang ketiga untuk menguji kebenaran suatu rumus dalam fisika.
Cara besaran tersebut tersusun atas besaran-besaran pokok, itulah yang dinamakan dimensi. Pada sistem satuan internasional atau SI, ada 7 besaran pokok yang berdimensi, sedangkan ada 2 besaran pokok tambahan yang tidak berdimensi. Cara penulisannya dinyatakan dengan lambang huruf tertentu dan diberi tanda kurung persegi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan pada tabel berikut ini. Nah, pada tabel itu ada contohnya. Kita dapat mencari dimensi suatu besaran lain dengan cara mengerjakan seperti pada perhitungan biasa. Untuk penulisan perkalian pada dimensi biasa ditulis dengan tanda pangkat positif dan untuk pembagian ditulis dengan tanda pangkat negatif. Nah, ini adalah beberapa contoh yang mana ini ada kita cari. Contohnya yaitu soalnya luas atau L nanti akan didapatkan sama dengan panjang dikali lebar, atau sama dengan ini dia dimensinya yaitu L besar dikurung dikali L besar kurung sama dengan dikurung L besar kuadrat. Kemudian untuk volume atau V sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi dengan dimensinya yaitu L dikurung dikali L besar kurung dikali L besar kurung atau sama dengan L dikurung pangkat 3 atau kubik L kubik. Materi pengukuran. Nah, pada pengukuran ini, fisika merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala alam. Gejala alam dan interaksi yang biasa diungkapkan misalnya dapat pula dirumuskan dalam besaran-besaran fisika. Kemudian, di antara besaran-besaran fisika tersebut terdapat besaran-besaran yang dapat diukur. Oleh karena itu, pengukuran merupakan satu bagian penting dalam fisika. Baiklah, pengukuran yang akan kita bahas tentang alat ukur. Yang pertama itu ada alat ukur panjang. Yang pertama itu mistar atau penggaris. Dari beberapa jenis mistar yang sering digunakan antara lain, yaitu ada stick, ada meter. Memiliki panjang 1 meter dan memiliki skala di sentimeter atau sentimeter dan milimeter. Bisa dilihat pada contoh, pada gambar, skala terkecil sama dengan 1 milimeter. Maka ketelitian penggaris sama dengan 1/2 dikali skala terkecil atau sama dengan 0,5 mm. Selanjutnya ada jangka sorong. Jangka sorong dipakai untuk mengukur suatu benda dengan panjang yang kurang dari 1 mm. Skala terkecil atau tingkat ketelitian pengukurannya sampai dengan 0,01 cm atau 0,1 mm. Bisa dilihat pada gambar, beginilah bentuk dari jangka sorong, yang mana jangka sorong itu memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu ada sekrup penguncinya. Nah, pada sekrup pengunci ini, bagian ini adalah pengunci yang mempunyai fungsi untuk menahan bagian-bagian yang bergerak saat berlangsungnya proses pengukuran, misalnya pada rahang atau depth probe-nya nanti. Untuk yang kedua, itu ada rahang luar, bisa dilihat pada gambar. Nah, rahang luar ini terdiri dari rahang geser dan rahang tetap. Rahang luar memiliki fungsi untuk mengukur diameter dalam atau sisi bagian dalam sebuah benda. Misalnya itu diameter hasil pengeboran atau diameter sebuah lubang. Kemudian ada rahang dalam, bisa dilihat pada gambar. Rahang dalam terdiri dari rahang geser dan rahang tetap. Rahang dalam memiliki fungsi untuk mengukur dimensi luar atau sisi bagian luar sebuah benda, misalnya tebalnya, lebar sebuah benda, serta diameter sebuah kaleng misalnya. Selanjutnya itu ada depth probe atau pengukur ke dalam. Depth probe atau pengukur dalam bisa dilihat pada gambar. Nah, bagian ini umumnya terletak bagian ujung jangka sorong. Depth probe ini memiliki fungsi untuk mengukur kedalaman sebuah benda. Selanjutnya itu ada bagian skala utama, biasanya ini dalam sentimeter dan inci. Untuk skala utama ini dalam bentuk satuan sentimeter memiliki fungsi untuk menyatakan ukuran utama dalam bentuk sentimeter, yang disebut juga metric scale. Dan dalam bentuk satuan inci untuk menyatukan atau menyatakan ukuran utama dalam bentuk inci yang disebut juga imperial scale. Nah, yang keenam itu ada bagian skala Nonius atau Vernier. Nah, skala Nonius ini dalam bentuk milimeter berfungsi sebagai skala pengukur fraksi dalam bentuk milimeter.
Skala Nonius dinamakan juga skala Vernier untuk menghormati nama penemunya Pierre Vernier. Nah, ahli teknik berkebangsaan Prancis. Nah, dengan panjang 10 skala Nonius adalah 9 mm. Jadi, satu bagian skala Nonius, jarak antara dua garis skala Nonius yang berdekatan sama dengan 0,9 mm. Untuk ukuran inci, garis skala ada pada bagian atasnya. Nah, ini adalah contoh dari pengukuran jangka sorong. Yang pertama, jangka sorong mempunyai skala terkecil 0,01 cm dengan tingkat ketelitiannya yaitu setengah dikali 0,01 cm sama dengan 0,005 cm. Hasil pengukuran dapat ditulis. Hasil pembacaan skala alat ukur kurang lebih 0,005 cm. Untuk contoh soalnya, yaitu penyelesaiannya yaitu jika tebal kotak adalah 2,15 cm, hasil pengukuran dapat ditulis 2,150 kurang lebih 0,005 cm. Berarti hasil pengukuran tebal kotak berada di antara 2,145 kecil sama dari kecil sama 2,155 cm. Selanjutnya yaitu alat ukur mikrometer sekrup. Pada mikrometer sekrup merupakan alat ukur panjang dengan tingkat ketelitian terkecil yaitu 0,01 mm atau 0,001 cm. Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur diameter benda bundar dan plat yang sangat tipis. Contoh soalnya, mikrometer sekrup mempunyai tingkat ketelitian setengah kali 0,01 mm. Sama dengan 0,005 mm. Hasil pengukuran dapat ditulis, hasil pembaca skala ukur yaitu kurang lebih 0,005 mm. Penyelesaiannya, jika ketebalan cover buku atau buku tulis itu 2,980 mm, maka dapat ditulis 2,980 kurang lebih 0,005 mm. Berarti hasil pengukuran yang sebenarnya adalah 2,975 kecil sama DO kecil sama 2,985 mm. Selanjutnya yaitu alat ukur massa, yaitu ada timbangan analitik. Timbangan analitik adalah sebuah timbangan yang digunakan untuk mengukur massa suatu benda sama seperti timbangan pada umumnya. Bisa dilihat pada PPT, beginilah penampakan dari timbangan analitik yang merupakan alat ukur massa. Selanjutnya ada neraca Ohaus. Neraca Ohaus digunakan untuk menimbang massa suatu benda dalam praktek atau di laboratorium. Neraca ini sering digunakan dalam pengukuran karena memiliki tingkat ketelitian yang tinggi yaitu mencapai 0,01 gram. Bisa dilihat pada gambar, beginilah penampakan dari neraca Ohaus. Baiklah, alat ukur massa selanjutnya ada neraca dua lengan. Nah, neraca dua lengan ini yaitu untuk menimbang suatu benda dengan besar yang akan hitung massanya. Neraca ini masih memerlukan pemberat untuk mengukur massanya. Bisa dilihat pada gambar, beginilah salah satu alat pengukur massa yaitu neraca dua lengan. Selanjutnya ada neraca pegas. Nah, neraca pegas ini salah satu alat pengukur massa yang mana alat timbangan untuk melakukan pengukuran massa suatu benda dengan benda yang akan diukur massanya digantung pada pengait neraca. Skala yang ditunjukkan oleh penunjuk neraca sama dengan nilai massa benda yang akan diukur. Selanjutnya ada alat ukur waktu. Bisa kita lihat ada jam dinding. Sudah ada biasanya kita lihat pada keseharian kita, bisa dilihat juga pada PPT ini. Kemudian ada jam matahari, seperti inilah penampakan dari jam matahari, salah satu alat ukur waktu. Kemudian ada stopwatch, stopwatch ini bisa kita lihat dalam keseharian kita juga, ini merupakan salah satu alat ukur waktu. Kemudian yang keempat itu nanti ada jam pasir, yang juga merupakan salah satu atau bagian dari alat ukur waktu.
Selanjutnya kita akan membahas tentang vektor dan skalar. Nah, skalar merupakan dengan simbol A. Nah, skalar ini adalah kuantitas yang hanya memiliki besaran saja dan memenuhi aljabar biasa. Sedangkan vektor dengan simbolnya yaitu A besar atau A vektor, kuantitas yang memiliki besaran dan arah dan memenuhi aljabar vektor nantinya. Diagram gambarnya panah panjang. Panjang panah, besar vektor, arah panah, arah vektor. Untuk penjumlahan vektor bisa kita gunakan dengan R sama dengan A ditambah B. Besar dan arah vektor diukur secara langsung. Jadi untuk mencari penjumlahan vektor kita bisa menggunakan rumus R sama dengan A ditambah B. Selanjutnya yaitu pengurangan vektor. Yang pertama, sebuah vektor jika dikali -1 besarnya tetap tapi arahnya berbalik 180 derajat. Kemudian pengukuran vektor berdasarkan operasi penjumlahan vektor. Selanjutnya ini merupakan penjumlahan vektor berdasarkan komponennya. Jika C sama dengan A tambah B, CX sama dengan AX ditambah BX, kemudian kalau dicari CY sama dengan AY ditambah BY. Untuk C sama dengan akar CX kuadrat ditambah CY kuadrat dengan theta sama dengan tan -1 dalam kurung CY per CX tutup kurung. Vektor satuan. Nah, vektor dapat ditulis dalam vektor-vektor satuan. Vektor satuan memiliki nilai yang besarnya sama dengan 1. Vektor satuan dalam sistem koordinat dinyatakan dengan I, J, dan K yang sangat tegak lurus. Nah, vektor A dapat ditulis A vektor sama dengan AX I ditambah AYJ ditambah A K. Kemudian atau A sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZX. Dan nanti akan menghasilkan A sama dengan A vektor per A. Untuk perkalian vektor, yaitu dibagi dua menjadi perkalian titik dan ada juga perkalian silang. Untuk perkalian titik, A dikali B sama dengan AB cos theta. Untuk A dikali B sama dengan AX BX ditambah AY BY ditambah AZ BY. Untuk perkalian silang, jika ditanya C sama dengan AX B, jika ditanya C sama dengan AB sin theta, jika ditanya CX sama dengan AY BZ dikurang AZ BY, dan jika ditanya nanti CY sama dengan AZ BX dikurang AX BX. Kemudian untuk ditanya CZ sama dengan AX BY dikurang AY BZ. Baiklah, sekian presentasi dari saya.